supaya tak belum ke mulai. Apa? Ada di Jisat. Setengah 11 ngajar. Nanti we duhur. Hah? Pak Rizky. Nah, sih udah kerekam ya. Ini masalahnya di sini belum ada ini nggak ya? Nah, sip ya. Qadarullah ini kemarin hari Sabtu ada pengumuman dari Bu Febri ya. Yang katanya ya Omikron lagi ganas-ganasnya. Maksudnya lagi naik lah ya trennya. Jadi yang ke sekolah juga berkurang lagi, terus prokes juga ini ya. Kenapa? Cek. Oh ini ya di sini nih ya. Tuh. Ya jadi di sini juga kalian di sekolah. Jadi nanti hati-hati juga gitu ya. Bukan berarti bukan berarti jadi cuek aja atau biasa aja kayak sebelumnya. Mending mencegah daripada ngobatin lah. Jadi lebih repot kalau misalkan nanti udah ada yang kena gitu. Nauzubillah ya. Guru-guru juga sama gitu ya ikhtiarnya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa cepat selesai lah ya. Udah bosan COVID-COVID-an ya. Gitu ya. Pak Ugi absen dulu dari kelas 7 Triangle tanggal 7 sekarang ya. Kia hadir. Amira. Hadir. Amira biasanya di sekolah, sekarang ganti lagi jadwalnya ya. Nggak ke ini, bentar ya. Fani Janati. Hadir. Terus Farah Sudati di sini ya. Gifara. Gifara. Oh ini ada. Terus Hanifa ada, terus Ismu udah keluar. Kaisa Amel. Oh ini. Kaisa Marwah. Di sini ya. Terus Kimora. Oh kemana? Lagi jalan-jalan. Kemana? Oh, mintain hadiahnya Bapia gitu ya. Ke sana Dari kapan dia? Dari Kamis. Udah lama ya. Oke, terus Kirana. Kirana Nana. Oh, ini ada ya. Terus Masayu Safia. Ini ada juga ya. Oke, langsung aja deh ya. Nadifa. Oh, sakit. Bentar. Dari tadi nggak stabil ini, Kenapa internetnya ini ya? Sebentar ya, ini lagi masalah internet dari tadi disconnect terus. Kita disable aja dulu ininya deh. Device Manager. Nah, sip. Nadifa sakit, Naswa ada ya, terus Mirila hadir. Oh ini ada ya. Terus Nisna. Oh ini. Hadir. Terus Mariam. Waduh, Mariam udah berapa? Ini dari tanggal 31 sakit apa dia teh? DBD. Waduh, subhanallah. Mau nengokin juga susah ya. Nggak disarankan gitu. Bisa kenapa. Raden Bianesa.
Ada ya. Rara? Oh ini. Talita ada. Oke, sip ya. Izin. Ya, baik. Boleh dipimpin doa dulu sama yang di kelas siapa yang penggantinya Abnajati Kia ya. Ini Kia boleh dipimpin doa dulu. Setelah itu kita mulai belajarnya ya. Friends, are you ready? Before we study, let's pray. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Friends, greet the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, anak-anak kelas 7 Triangle, mudah-mudahan kalau kalian udah dalam kondisi siap dan udah pada mandi dan makan sarapan ya, atau misalkan ada yang puasa juga selamat berpuasa gitu ya. Soalnya dari tadi subuh jam 2 udah hujan gitu ya, udah mungkin suasana mau mandi itu mager pisan gitu ya. Kerasa nggak yang di sini yang datang ke sekolah, mandi juga dingin gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kabarnya hari Minggu ini teh cenah ada matematika math class sore-sore ya, kelas 7 teh hari Senin bukan sih? Ya, nanti nggak ikutan. Ya, nanti cenah katanya online kalau nggak salah ya, yang ini tuh online. Kenapa? Ya online cenah ya, tapi ya nggak tahu juga sih ya, nanti dikoordinasi sama guru ininya ya. Terakhir yang Paugi dapetin informasinya karena lagi ada pengetatan terkait dengan ini ya PTMT. Jadi ekstrakurikuler yang non olahraga tetap dilaksanakan namun secara online katanya itu ya, online. Gitu ya. Jadi wayahna ya. Kenapa? Bikin jembatan spaghetti. Apa? Oh, science. Oh, science bikin jembatan spaghetti ya. Kayak gimana itu? Kayaknya ramai. Ya, cenah di sini tuh ya, ekstrakurikuler non olahraga tetap dilaksanakan tapi online cenah. Iya, berarti kalau gitu. Tuh ya, kegiatan ekstrakurikuler olahraga ditunda pelaksanaannya gitu ya sampai situasi kembali aman. Ya, gitu ya. Nah, gimana lagi ya? Jadi sabar aja ya, karena kondisinya emang kayak gitu. Terus hari ini kita lanjut lagi ke topik yang berikutnya, ngomongin tentang aritmatika sosial gitu ya, aritmatika sosial yang kemarin kita udah bahas untung rugi, kemudian masalah high order thinking skill-nya juga kalian udah dapetin. Sekarang kita lanjut lagi ke kasus yang berikutnya tentang bunga bank. Mungkin kalian udah baca sekilas mungkin ya, sebagian. Atau mungkin semuanya udah pada baca. Bentar. Oke, ganti dulu ke presentasi. Boleh siapin alat tulis dan catatannya kalau perlu. Baik, Pogi mulai dari kasus ini nih ya. Kalian pernah minjem uang nggak dulu waktu SD? Dulu pernah minjem uang nggak? Utang 500? Kemana? Oh iya. Oh udah diikhlasin, alhamdulillah. Baik sekali ya. Apa? Utang cireng 500 ke siapa? Oh gitu ya, nggak apa-apa lah. Yang penting mah ngasih tahu, diikhlasin udah gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi mestinya kalau ada utang, segera bayar itu ya. Nggak main-main, utang 100 rupiah pun
Oke, ya. Ya gitulah ya, yang penting dikomunikasikan dan harus jelas gitu ya kalau minjem uang. Kalian udah tahu hukumnya ya. Kalau utang itu kalau di Islam ya, di hukum Islam itu ketat banget. Bahkan kalau misalnya kalian punya hutang ya 500 atau 100 rupiah pun gitu ya, kalau misalkan nggak dikomunikasikan, orangnya nggak tahu juga lupa, misalkan itu juga jadi masalah gitu ya. Nah, yang kita bahas juga terkait dengan itu, minjem uang. Gitu ya. Di sini sorry bro, tadi yang kemarin belum dibayar. Tapi insya Allah di sini mah nggak ada yang kayak gini ya, minjem uang terus minjem uang lagi, minjem uang lupa gitu ya. Pernah gak kalian nemuin kasus yang kayak gini? Pas minjem uang ke orang lain gitu ya, aku minjem uang 10.000 lah gitu misalkan, minjem uang 10.000, tapi nanti ada aturannya, cenah. Kalau misalkan dikembalinya kapan, cenah? Kembalinya besok misalkan. Kalau telat dari besok, uangnya harus ditambahin kembali. Jadi ngembaliinnya harus ditambahin lagi. Jadi 15.000 gitu. Telat 1 hari naik 5.000. Pernah dengar kayak gitu? Pernah kejadian? Oh gimana? Gimana? Iya. Nah, iya. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita minjem uang teh ada tambahannya. Tadi ada yang udah celetuk, nah itu bunga nggak boleh, cenah. Kenapa nggak boleh? Haram. Mengapa? Katanya haram. Kata siapa? Ibu aku kan dulu kerja di bank. Hah. Kayak gitu akhirnya ibu aku resign alasannya karena itu. Karena ada. Padahal udah 8 tahun sama riba bapak. Oh ini pengetahuannya bagus-bagus ya, udah punya pengalaman ya. Betul ya, betul. Ini yang bakal kita bahas gitu ya. Kok bisa sih bisa dikatain haram gitu ya? Terus emang perhitungannya tuh kayak gimana gitu ya? Nah, kita coba lihat di kasus ini nih ya, aritmatika sosial tentang bunga bank. Bunga bank ini kalau di Indonesia gitu ya. Ini Pak Ugi bukan ngajarin tentang bunga bank, kalian silakan belajar ngeriba gitu ya, bukan. Jadi kita tuh ketika di kehidupan sosial gitu ya, kadang-kadang hal-hal yang secara agama itu, secara Islam itu dilarang, tapi di masyarakat umumnya gitu ya, dia dianggapnya itu hal biasa gitu ya, hal biasa padahal itu teh nggak boleh. Gitu ya. Kayak kemarin misalnya memilih ketua atau memilih pemimpin gitu ya. Itu kan harus dari yang Islam kalau misalkan kita ngacunya ke Al-Qur'an. Terus kemudian misalnya tentang ini gitu ya. Bunga bank. Bank konvensional maksudnya bank konvensional itu bukan bank syariah ya. Kalau bank syariah tuh ya banknya udah berdasarkan hukum Islam. Tapi kalau bank konvensional yang nggak ada kata syariahnya itu berarti maksudnya ke bank yang biasa yang akan kita omongin sekarang gitu ya, yang terkait dengan bunga bank ini nih. Nah, bunga bank itu apaan? Tadi kalian udah sedikit udah bisa nebak-nebak gitu ya. Pertama ada 2 jenis bunga bank tuh. Ada bunga tabungan, ada bunga pinjaman. Kalau bunga pinjaman yang tadi kalian minjem uang tuh, misalkan aku minjem uang lah ke kamu 10.000, tapi kalau misalkan kamu mau kembaliinnya besok gitu ya, kamu harus kembaliinnya lebih ya 15.000. Kalau lebih 2 hari ya berarti 20.000. Makin lama makin nambah gitu ya. Diokehin, wah iya sok boleh atuh. Nah itu yang bahaya, yang kacau gitu ya, yang bahaya. Itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan minjem uang, dong, saya nggak bawa uang, lupa tadi itu 10.000 ya, besoknya kembalinya 10.000 lagi gitu ya, nggak boleh dilebihkan. Karena alasannya tadi gitu ya, haram kok, dosa, senang riba, senang itu teh. Ada juga bunga tabungan. Nabung tetap bayar. Gimana? Ya. Ya pas diambil lagi jadi nambah uangnya itu. Jadi bedanya sama yang pinjamannya yang tadi ya, kasus minjem tuh yang tadi sederhana. Kalau tabungan, misalkan kalian nabung nih 1 juta di bank gitu ya. Dalam jangka waktu setahun nggak diambil-ambil uang tuh, nggak boleh diambil.
sama si bank tuh dikelola uangnya tuh nggak tahu buat apa gitu ya sama bank tuh. Tahu-tahu nanti pas ngambil lagi teh uang kita tuh jadi nambah bukan 1 juta lagi, jadi 1.100.000, 1.200.000 gitu ya. Kan kerasanya tuh kayak untung nih ya. Nah, itu juga masuk ke dalam kasus yang riba, nggak boleh gitu ya. Makanya banyak gitu ya, beberapa mungkin tadi ibunya siapa, Hanifah, nggak mau sana kerja di, teman Pak Uwi juga ada yang dulunya kerja di bank, resign, nggak mau kerja di sana, banyak masalah gitu ya. Jadi banyak nggak berkahnya di situ gitu ya, nggak boleh. Buktinya ini ya, Pak Uwi nih kasih di Al-Baqarah 275 gitu ya. Kalau misalkan ada yang ngambil riba gitu ya, atau makan riba, uangnya itu gitu ya, baca sendirilah ya gitu, ngeri ya, jadi kemasukan setan gitu, kayak kesurupan gitu ya, kayak penyakit gila. Keadaannya mereka demikian itu disebabkan karena berkata berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah tuh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi diharamkan, nggak boleh gitu ya, karena akadnya nggak jelas, bahkan ada yang bisa dirugikan gitu ya, entah pihak banknya atau yang ngasih duitnya gitu ya, atau pihak yang minjemnya. Ada yang kasus kemarin tuh yang kasus pinjaman online tuh pinjol tuh ya, ramai pisan gitu ya. Itu minjemnya cuman berapa? Cuman 1 juta atau 3 juta gitu ya. Tahu-tahu beberapa hari kemudian tuh udah tagihannya 30 juta tuh ya. Makanya kacau itu, udah rame dan jadi masalah gitu ya. Makanya kalau misalkan kita berpatokan ke sini, ke Islam, nggak akan nih sampai kayak jadian kayak gitu ya. Harusnya mah nggak ada gitu ya. Makanya kita bersyukur gitu ya, dilahirkan dalam lingkungan yang Islamik gitu ya, dan kita tahu aturannya, makanya tidak bisa gitu ya, mengikuti kayak gitu. Dilihat-lihat kayak yang untung gitu ya, madebung di bank ini tuh nanti untung itu dapat uangnya lebih, padahal itu uangnya tidak dihalalkan, jadi haram gitu ya. Nah, solusi bagi kita apa? Bank syariah gitu ya, bank syariah yang tadi Pak Ogi singgung. Kalau mereka gimana akadnya? Nah, gini ya. Kalau bank konvensional tadi itu ya, ini boleh dicatat, boleh enggak masalah gitu ya. Ini nanti kalian belajar di ekonomi Islam lah ya, di SMA atau di kuliahan mungkin ya. Nanti belajar tentang bank. Kalau bank konvensional, ini yang tadi Pak Ogi bilang tuh ya, nasabah nyimpen uang atau di dana gitu ya di bank. Terus bank tuh menjanjikan nanti ada bunga 10%, ada bunga 5% gitu ya tiap tahunnya. Jadi ketika udah diambil lagi teh dapat lebihnya gitu si nasabah tuh atau uang atau orang yang nabung di bank itu tuh. Kalau yang bank syariah enggak. Jadi di bank syariah itu ada 2 prinsip ya, mudharobah, wadiah. Ini nanti kalian bahas di bab agama lah ya di PAI. Oke, ini sekilas doang. Jadi cuma nitipin uangnya aja si bank syariah, tapi nggak menetapkan bunganya itu bakal nambah berapa, nggak janjiin kayak gitu. Pokoknya ini uang saya nitipin ke bank syariah, nanti bank syariah terserah mau dikelolanya kayak gimana. Nanti udah dapat untung tuh langsung ada obrolan lagi. Akadnya mau gimana, bagi hasil, bagi gimana gitu ya. Nanti ada ini lagi, ada kesepakatan di situ. Kalau untung ya kalau banknya untung ya kita juga untung gitu ya. Kalau banknya rugi kita juga yang nggak dapat ruginya juga, ada ininya, ada keadilannya gitu ya. Di sini nih. Jadi bagi hasil gitu terbatas. Dan ada pengawasnya tuh Dewan Pengawas Syariah. Jadi tidak boleh ada pelanggaran di situ atau misalkan hal-hal yang melanggar hukum gitu ya. Jumlah ini lebih adil gitu ya, karena jumlah bagi hasil yang diperoleh itu sama aja gitu ya. Misalkan kalau dinabung di bank konvensional uangnya itu dipakai buat modal apa gitu ya, terus dapat untungnya 100 juta karena cuman perjanjian awal itu 5% buat nasabah, ya kita cuma dapatnya 1 juta, banknya untung 99 juta, kan jadi nggak adil gitu ya. Kalau di sini nggak, jadi dibagi hasilnya rata gitu ya. Ada kesepakatannya gitu ya. Tapi kita nggak akan fokus di sini, nggak akan fokus di di bank syariah dan pengertiannya gimana gitu ya. Kita akan coba lihat di ini ya. Jadi di pertanyaan sebelumnya ini, terus buat apa tuh belajar tentang bunga bank?
Yang tadi Pak Ogi bilang gitu ya, supaya kita tahu ya dan waspada dan nggak ketipu gitu ya. Kalau misalkan kitanya ikut-ikut aja gitu ya program kayak gini, karena orang-orang yang di luar sana kayak biasa aja gitu, nggak ada masalah, jadinya ke bawah-bawah dan kita nggak tahu padahal itu teh haram gitu ya. Gitu ya. Jadi kita pelajari gimana cara proses perhitungan mereka gitu ya. Nah, ini dia topiknya ya. Jadi misalkan besarnya uang tabungan atau pinjamannya itu M besar gitu ya. Jika besarnya bunga ini dihitung N bulan, maka besar bunganya itu B. Nah, kita lihat aja rumusnya lah ya. Jadi nanti itu rumus yang akan kita gunakan itu ini ya. Ini orang yang sering orang-orang gunakan rumus kayak gini gitu ya, rumus perhitungannya itu menghitung besar bunganya itu berapa. Besar bunganya itu dalam nominal rupiah ya, B besar bunga gitu ya. N-nya itu N kecil lama per bulannya. Lama minjemnya dalam 1 bulan misalkan 8 bulan, 3 bulan gitu ya, N ini tuh. Persentase bunga per tahunnya berapa? Terus M-nya itu tabungan atau pinjamannya gitu ya, berapa kita nabung. Kita coba praktekin ya, di modul ini ada, nggak ditulis juga nggak masalah. Cobain yang ini nih ya. Misalnya ini, kepencet. Misalnya Mamat nabung di Bank Manja sebesar 2 juta. Ini teh plesetan dari bank apa? Bank Mandiri ya, Bank Manja ini ya, sebesar 2 juta. Dengan bunga 18% setahun. Jadi dia tuh nabung di bank ini gitu ya. Ini nggak ada syariahnya ya, berarti bank konvensional itu ya. Bank biasa aja gitu ya. Bank Manja sebesar 2 juta. Dengan bunganya itu 18% setahun. Nabung ya. Tentukan besarnya bunga pada akhir bulan ke-6. Bunganya tuh atau uang tambahannya itu berapa? Kita coba hitungnya pakai rumus yang tadi. Di mana ya? Ini kayaknya harus dihapus dulu bentar. Ininya ngehalangin. Coba buat coret-coretnya bentar ya. Halaman berapa? Ada yang udah buka belum? Ini dihilangin dulu. Oke. Halaman 24, 25 yang di situ ada. Tapi kita coba bahas ya. Kita diminta untuk menghitung bunganya. Bunganya itu tadi ya, besar bunganya itu uang tambahannya ketika dikasihin ke Mamat nantinya pas diambil lagi uangnya. Rumusnya itu apa tadi? B sama dengan N per 12 gitu ya, kali persentasenya dikali M besar. B-nya itu bunga ya, ini tadi bunganya. Yang ditanyainnya gitu ya, besar bunganya ini tuh, ini B tuh. N itu bulannya, ini bulan. Bulan atau lama minjemnya gitu ya. Ini M itu nabungnya atau minjemnya berapa gitu ya. Nabungnya aja lah ya, di sini nabungnya berapa. Sekarang kita coba substitusikan atau masukin ke sini semuanya. B sama dengan N-nya itu harus dalam bulan. Lama minjemnya itu, lama nyimpennya itu berapa lama di sini? Besarnya bunga pada akhir bulan ke-6. Berarti N-nya berapa? 6 di sini ya. Karena bulannya itu 6 bulannya, nyimpennya itu selama 6 bulan. 6 per 12 kali persentasenya berapa setahun? 18. Pak Ogi langsung dibikin ke pecahan biasa aja ya. Persen itu per 100 ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya 18% tuh ditulisnya ini 18 per 100 ya. Gitu. Nanti kalau ada yang nanya. M-nya, nabungnya berapa? 2 juta. Oke, di sini ya 2 juta. Nah, sekarang kita tinggal hitung-hitung aja. Ada yang bisa dicoret gak di sini? Ini bisa berkecil ya, 6 per 12 jadi berapa? 1 per? Masa? Dibagi 2? 1 per 2 ya. 6 bagi 2 kan 1, 12 bagi 2, 2. Ya, dibagi 6 ya tadi dua-duanya. Ini nolnya dicoret boleh sini ya. Nolnya dicoret, jadi kok jadi hilang? Nolnya dicoret, di bawah ada 2, di sini juga ada 2 dicoret gitu ya. Jadi hilang, di sini tinggal per 1. Kita tinggal hitung, ini ada 18 sama 2. Bisa dibagi ya, kalau ke bawah ini dibagi. 18 dibagi 2 berapa?
9. Ini jadi 9. Ini habis jadi 1. Gitu ya. Bingung nggak pencoretan-coretan atau Pogi ulang lagi loh ya? Pogi ulang lagi sekali lagi lah ya. Biar nggak bingung ya. Sekali lagi ya. 6 sama 12 kita perkecil dulu ya. Jadi berapa tadi tuh? 1/2 dibagi 6 dua-duanya ya. Jadi pokoknya kalau ke bawah tuh dibagi nih posisinya. Ini 100 sama yang ini dicoret nolnya gitu ya. Tinggal sisa 18 sama 2 di sana. 18 dibagi 2 berapa? 18 dibagi 2 berapa? 9. Itu ini coret ya, ini jadi 9. Yang di bawah udah habis nih ya. Habis kecoret semuanya, tinggal sisa yang atas tinggal kaliin aja biasa. 9 kali 2 berapa nih ya? 9 kali 2 aja loh dulu ya. 9 kali 2 berapa? 18. Tinggal tambahin nolnya di sini. 4, 1, 2, 3, 4. Berapa ini? 180.000 bunganya ya, besar bunganya. Jadi besar bunganya pada akhir bulan ke-6 itu 18.000 tambahan uangnya. Kalau Mamat ngambil lagi setelah 6 bulan, nanti uangnya itu jadi berapa berarti? Uang Mamat kan tadi nyimpen 2 juta ya. Ada bunga tadi 180.000. Jadi uang Mamat setelah dikasih bunga tinggal ditambahin aja gitu, ditambahin. Jadi 2.180.000 nanti tuh uangnya Mamat. Kalau diambil selama 6 bulan nanti tuh. Jadi Mamat tuh nyimpen selama 6 bulan, ini disimpan 6 bulan, 2 juta, uangnya itu 2 juta. Pas diambil lagi tuh ada uang tambahan si bunganya ini. Bunganya tuh berapa? 180.000. Enggak dikurang. Uangnya makin nambah. Makanya orang-orang tuh banyak yang kepengen nih nabung di bank gitu ya, kepengen nih karena kelihatannya jadi untung gitu ya. Padahal mah ini teh nggak boleh gitu ya. Nah mereka tuh ngitungnya kayak gini gitu ya, ngitungnya tuh pakai rumus tadi ini B N/12 kali persen kali M gitu ya, dihitung. Kalau diambilnya selama 6 bulan. Coba kalau misalkan setelah 2 tahun gimana nih uangnya? Jadi berapa gitu ya? Kita hitung ya, kita coba hitung lagi. Kalau misalkan dia nyimpennya itu selama 2 tahun. Ini hapus lagi lah ya, ini hapus lagi. Di modul udah ada ya, nggak ditulis juga nggak masalah. Kalau nyimpennya 2 tahun, kita hitung masukin ya, B sama dengan N-nya itu lama nyimpennya. Lama nyimpennya itu berapa bulan? Kalau 2 tahun? 2 tahun berapa bulan berarti nyimpennya? 24 dari mana? Ya, setahun kan 12 bulan ya. Kalau 2 tahun ya berarti 24 bulan. 24 per 12 kali persentase per tahunnya tadi berapa? Persentase per tahunnya berapa? 18 ya. Dari 18 per 100 saja kita langsung ya. M-nya nyimpan uangnya 2 juta. Oke, kita lanjut. Kita hitung dulu ini ya, coret-coret dulu. Ini perkecil dulu nih ya. 24 per 12 dibagi berapa? Bagi 12 ini jadi berapa? 2. Ya betul, ini 1 gitu ya. Ini 0 yang di bawah juga boleh dicoret. Tinggal atasnya, ini bawahnya udah habis ya, tinggal atasnya aja kaliin semuanya. 18 kali 2 berapa? 36 kali 2? 36 kali 2 kita kotret ya. 12 simpan 1. Wah, 72 ya. 72 tambahin nolnya ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Bunganya 720.000 setelah 2 tahun. Berarti uang Mamat berarti berapa nih? Iya, 2 juta tambahin dengan 720.000 ya. Wah, makin banyak. 2.720.000 uangnya setelah disimpan selama 2 tahun. Gitu ya. Nah, ini perhitungan-perhitungan yang kalau kita nyimpan uang ya. Kalau kita minjem uang sama kayak gini juga caranya. Jadi semakin lama nyimpennya atau semakin lama minjemnya, uangnya semakin besar.
Ya, ini yang nggak jelas, nggak boleh dilarang di agama ya. Baik, ini contoh yang tadi gitu ya, contoh pengerjaannya, cara pakai si rumusnya. Kalian bisa cobain di hiburan Sugro 4. Cobain yang ke satu dulu, 1 sama 2 lah ya. 1 sama 2. Nanti kita coba jelasin lagi contoh kasus yang kedua nih, yang ini nih ya. Coba dulu hiburan Sugro 4. Boleh, di situ ada kan? Di modul ada. Ya, nomor 1 aja dulu ya. Nomor 1 aja dulu. Kalian tentukin besar bunganya, besar uang tambahannya itu berapa yang tadi ya, pakai rumus yang tadi. Hiburan Sugro 4. Halaman 26. Satu dua dulu. Nomor 1 dulu maksudnya ya. Nomor 1 kan ada 2 anaknya ya. Iya. Ada 2 anaknya. Jadi boleh yang itu dulu. Ini Pogi nggak bisa lihat komentar yang di rumah. Kalau yang udah silakan komen aja dulu di kolom chat ya yang di rumah ya. Kenapa ya nggak connect dari tadi? Iya, nolnya ada 9 ya. Berapa nolnya? Ada 8 ya. Ya orang-orang kaya tuh nyimpennya nggak tanggung-tanggung. 1 miliar gitu ya. MM-an. Aduh, kenapa ya nggak connect terus ya? Koma-komaan. Koma-komaan. Bisa aja koma-komaan ya. Pecahan desimal bisa. Ini komanya banyak banget, Bapak. Gak apa-apa. Nah, ini ada one-nya. Dua belas bagi 8 perkecil dulu. Ada yang udah dapet? Bisa. Kenapa Naswa? Tapi nggak yakin sih yang nomor 1-nya. Emang berapa jawabannya yang Naswa? Kenapa? Nang Naswa 13.333.333,333. Sama? Oh iya. Iya nggak apa-apa, udah gitu aja. Iya nggak apa-apa. Jadi bisa aja kayak gini ya.
Kalau udah nemu itu boleh lanjut nomor 2 gitu. Nomor 2 mah nggak koma-komaan nggak? Apa? Berapa? Nomor 2 berapa? Jawabannya berapa? Oh, nanti aja. Tadi Naso juga udah bilang. Share aja. Ada lagi yang lain? Yang di rumah? Yang di sini? Nomor yang pertama ya, yang nabung 200 juta. Disimpannya tuh 8 bulan. Persentase bunga per tahunnya 10%. Uang tambahannya tuh berapa? Yang kedua maksudnya, pinjam 30 juta selama 10 tahun. 10 tahun, 10 bulan. Bunga per tahunnya 12%. Kita bahas nomor pertama dulu lah ya, yang nabung ini nih ya. Oke. Oh, mau sebentar dulu, sob. Dua menit lagi ya, yang nanti kita bahas nomor yang pertama. Yang kedua berapa? Yang kedua berapa? 30 juta 300. Oke. Nanti kita cek ya. Nomor itu kan nomor 2 ya. Cobain dulu sendiri mending ya. Baik, yang nomor pertama dulu ya, kita coba kerjain bareng. Ini rumusnya sama, B, N per 12 kali persentasenya kali nabungnya ya. Oke, kita langsung masukin angka-angkanya. N-nya 8 bulan ya. 8 per 12 kali. Persentasenya 10%, berarti kita langsung aja 10 per 100 ya. Ini diubah jadi 10 per 100. Terus M-nya, nabungnya 200 juta. 200 juta ya. Oke. Baik, kita coba hitung dulu. Disarankan perkecil aja dulu ya angka-angkanya. Dicoret nolnya, ini 2 gitu ya. 8 per 12 dibagi berapa diperkecilnya? Bagi 4 ya, jadi berapa per berapa? 2 per 3 ya, 2 per 3. Oke, sekarang ini 10 bagi 3 juga nggak bisa ya. 2 sekian nolnya gitu ya, bagi 3 juga nggak bisa gitu ya. Ya sudah, kalau misalkan ada yang kasus begini, kalian abaikan dulu aja yang angka 3 di sini, nggak usah dibagi paksa dulu. Kalian kaliin aja semuanya yang di atas, 2 kali 10, 20 ya, kali 2 berapa? 40, tambahin nolnya di sini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 40 juta ya, 40 juta dibagi 3 ini. Iya. Jadi caranya tadi ya, kalau misalkan ada kasus yang di sininya itu masih bersisa 3 angka gitu ya, dan nggak bisa dibagi sama yang atas, biarin aja dulu si angkanya, nggak usah dibagi dulu, biarkan. Dibagi langsung ke sini, langsung dikaliin, boleh juga sih, tapi hati-hati ya pas ngaliinnya karena koma-komaan nanti itu. Nah sekarang udah kayak gini, baginya di mana ya kodratnya? Di sini ya. 40 juta nih ya, dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 4? 1 ya. Ini 3.
Mungkin kalian ada yang pakai kalkulator juga ya. 4 bagi kurangi 3, 1 gitu ya. So, ini nolnya turunnya 10. 3 kali berapa yang mendekati 10? 3. 9 ya, 3 kali 3. 1. Turunin lagi nolnya. 3 lagi gitu ya. Ini 3. 9. Terusin aja ini sampai nolnya habis ya. Sampai nolnya habis ini tadi ini ya. 3, terus 3 ini berkelanjutannya 3 ini berarti 13.333.333,33 ya. Ya. 13 juta gitu ya. Nah, gini hasilnya. Tiganya ada 7 ya. 13 nih nolnya, tiganya ada 6 di bawah belakangnya. Misalnya ini. Itu ya. Oke. Jadi ada juga yang kasus begini. Biasanya sih sama si banknya nggak dipasin gini karena nggak ada 3 rupiah gitu ya. Biasanya dibulatkan gitu, jadi 300 gitu ya. Oke, sekarang ke nomor 2 ya. Kalau nomor 2 kayaknya nggak pecahan gini ya. Angkanya bagus ya. Cepet ya ini mah. B sama dengan N per 12 kali persentasenya kali M-nya. Pak Ogi sarankan tiap kalian ada rumus begini, mending tulis aja dulu si rumusnya ya. Jadi jangan langsung ke ini, biar nanti rumusnya hafal sendiri gerak. Kalau ditulisin lebih sering. B sama dengan N-nya 10 per 12 gitu ya, kali persentasenya 12. 12 per 100 kali pinjamnya 30 juta. Ada kasus nabung, ada kasus pinjam. Beda di sininya aja ya, konsepnya aja, tapi rumusnya mah sama aja. Jadi besar bunga tambahannya itu berapa di sini tuh ya maksudnya tuh ya. Kita coba hitung. Ini 100 coret nolnya di sini, terus ini 12 menyilang ke bawah juga boleh nih ya. Boleh gini juga. Habis tuh ya yang bawah, tinggal kalian aja yang atasnya. Jadi B sama dengan 10 kali 3. Jadi 30, tambahin nol yang di sini ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Bunganya 3 juta. Gitu. Bunganya 3 juta. Oh kurang nolnya. 10, ini coba ya, 10 kali 3, 30 ya. Diulang lah, biar nggak pusing, ini nolnya banyak soalnya. 10 kali 30 berarti berapa? 300. Sisa nolnya ada berapa nih? Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, iya, tambahin. Oh lupa beneran ya, tambahin nantinya. Trik perkalian nol tuh gitu ya. Oke. Oh ini ada Gifara nanya, kenapa Giva? Halo Giva? Giva? Giva resen ada apa? Cek. Giva ada apa? Oh kepencet beren ya. Gak jadi Pak, mic-nya error. Udah sampai sini? Ditulisnya? Udah? Oke. Nah sekarang ke sampai sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanya atau mau diulang bagian mananya gitu. Apa teh yang tadi nolnya? Udah. Oh gini, bagus pertanyaannya nih. Oh iya, bagus pertanyaannya. Gini ya. Oh dari tadi, tadi mungkin ditambah sama yang 30 juta yang ini ya? Oh iya, bagus pertanyaan. Jadi gini, kalau ditanyanya besar bunga itu maksudnya uang tambahannya. Uang tambahannya. Boleh ditulis di catatan pinggirnya ya. Yang ditanya itu uang tambahannya. Uang tambahannya itu berapa? Kalau misalkan kasus yang tadi, kasus yang sebelumnya, yang kok Pak Gima ditambahin sebelumnya gitu ya. Kalau yang ditanyainnya, di mana yang nulisnya ya?
Di pinggir sini pakai warna pink ya, di sini ya. Nah, di sini kalau ditanya jumlah uang akhir gitu ya, jumlah uang akhir itu berarti harus digabung dengan si bunganya. Maka ditambah dengan bunganya, maka ini ya, dikoreksi sedikit, maka uang awal tambahkan dengan, betul, ini kan ditanya besar bunganya doang, dengan, tapi ngitungnya mah udah bener ya, ya sip ya, ya. Kalau ditanyanya dengan uang akhirnya berapa setelah ditambahin bunga, oh ditambahin sama yang uang awal tadi gitu ya, tambahin sama bunganya. Ini kan yang ditanya hanya uang tambahannya aja atau bunganya saja gitu ya. Kalau bunganya saja ya udah gitu, nggak usah ditambahin sama yang awal tadi gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya. Terus ingat yang tadi, coba lihat ya yang ini nih. Kalau yang soal tadi tuh yang A ya, besar bunga pada akhir, besarnya bunga yang ditanyain ya, besarnya bunga. Kalau ini mah besarnya uang. Yang B besarnya uang berarti tambahin sama yang 2 juta tadi gitu ya. Nah, hati-hati. Ini kalimat bisa beda-beda ya, bisa maksudnya beda. Oke, yang ini udah ya? Ada yang ditanyain lagi? Ada yang ditanyain lagi? Nggak ada ya? Ya, kita lanjut ke level berikutnya. Ini soalnya masih receh. Oh, Nisrina ada apa? Tadi bedanya cara ngitung yang nabung sama yang pinjam itu apa? Oh, bedanya nabung sama pinjam. Nggak ada sih, sama aja. Nisna. Jadi kalau Nisna mau ngitung bunga, besar bunga gitu ya, mau kasusnya nabung, mau kasusnya minjem, rumusnya sama. Satu ini, B sama dengan N/12 persentase kali M. Sama, nggak ada bedanya si rumusnya gitu ya. Hanya beda ininya aja, kasusnya dia minjem atau nabung gitu ya. Oke, ada lagi? Yang ditanyai udah ya? Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 Pogi jelasin dulu yang ini nih ya. Nah, ini kasus yang dimanipulasikan. Ini high order thinking sih, levelnya level ketiga ini ya, atau level 4 malah. Kalau yang tadi Pogi bilang soal yang receh gitu, kalian tinggal masukin angka ke rumus, ngitung, beres gitu ya. Kalau ini kalian harus analisis dulu. Kita coba baca ya. Adul nabung di Bank BJB sebesar 6 juta. Dengan bunganya 12% per tahun. Kenapa? Ini pelesetan dari ya Bank BJB ya. Ya nggak boleh nyebut merek ya, nggak boleh. Ya, makanya gini ya, BJB, Bank Manja gitu ya, Bank Benih gitu ya, dan tidak ada. Dengan bunganya 12% per tahun. Jika tabungan Adul sekarang 6.540.000, berapa lama ya nabungnya? Ini dibalik-balik ya. Coba di sini kalian bisa dapetin informasi apa? Asalnya dia nabung 6 juta. Setelah diambil, tabungannya sekarang tuh jadi 6.540.000. Besar bunganya berapa? Bunganya itu berarti berapa rupiah? Iya, 540.000 uang tambahannya ya. Uang tambahannya itu 540. Kita tulis ini informasi yang ada di sini, yaitu si bunganya. Ini masih ada yang tadi. Bunganya. Bunga atau B ya. Ini tuh 540.000. Dapat dari mana? Dapat dari yang tadi ya. Ditulis saja deh ya, dapatnya. Bisa bingung. 654.000. 6.540.000, pantesan dari bingung, dikurangi 6 juta ya. Bunganya berarti ini 540.000. Oke. Terus persentase bunganya per tahunnya itu 12%. Nabungnya gitu ya. Atau si M-nya nanti itu ini 6 juta ya awalnya. Ditanyanya itu lamanya nabung gitu ya. Kayaknya ini gambarnya dihapus dulu ya, bentar.
biar ada space buat nulis. Nggak penting lah ya gambarnya. Oke, nah sekarang kita coba tulisin gimana cara eksekusinya. Pertama, tadi yang Pogi bilang, setiap ngerjain soal kalian boleh tulis dulu si rumusnya aja. B sama dengan N per 12 kali persentase kali M si nabungnya ya. B-nya berapa? B-nya itu apa? Bunga. Iya, 540 ya. 540 di sini. 540 tulis di bawahnya. Sama dengan N-nya itu apa tadi tuh N tuh? Lamanya, lama nabungnya. Ada nggak di sini? Nggak ada, berarti kita misalnya dulu pakai X. Nah, boleh. X per 12 kali persentasenya berapa? 12% ya, atau 12 per 100 di sini. Kali M-nya, nabungnya berapa awalnya? 6 juta. Hati-hati kejebak sama ini ya. Awas ketukar. Oke, sekarang tinggal kita hitung atau di perhitungan aljabar nanti itu ya. Ini nolnya coret, jangan pakai warna biru aja, nggak kelihatan di sini. Nolnya coret di sini ada 2 gitu ya. 12 sama 12 boleh coret ya, ini menyilang ini 1, ini habis yang di bawahnya. 60.000 kali X, berarti berapa? Iya, 60.000 X ya. Oke, kita tulis dulu yang atasnya, kita ini tetap ya, nggak berubah dulu, 540.000, 60.000 X. Oke, pindah ruas. Asalnya perkalian nempel gitu ya, jadi pembagiannya 540.000 dibagi 60.000 berapa? Ini X-nya tinggal sendirian. Iya, nolnya kita coret dulu ya, kita rapiin. Nolnya ada 4 di atas, ini juga ada 4. 54 bagi 6. Ayo. 9. 9 ya. Oh, X-nya 9 berarti. X-nya itu tadi apa sih? N-nya ya. Berarti lama nabungnya 9 bulan. 9 bulan. Gitu ya. Analisisnya lumayan ya, dari mencari tahu bunganya dulu besarnya berapa gitu ya. Menulis dulu informasinya apa dulu, baru tulisin ke si rumusnya. Kalian tinggal eksekusi aja di sini. Gitu ya. Ini manfaat belajar aljabar tuh di sini. Nah, sekarang kalau udah oke, kalian bisa ngerjain yang nomor 3 dulu deh. Nomor 3 mirip kayak yang tadi Pak Ugi jelasin, nanti baru nyobain ke nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 dulu deh, ini mirip kayak yang barusan. Bukan taheot yang nomor 3 ya. Taheot itu tahu geometri. Cakep. Dan nanti kalau kalian mau market day, barangkali punya ide nama tuh bisa. B itu bunganya. Besar bunganya berapa rupiah? Besar bunganya berapa rupiah? Berapa bunganya nomor 3? Ya, 30.000 ya. Bunganya itu uang tambahannya. Kan asalnya itu 250.000. Iya, sekarang dia uangnya 280.000. Ya, sok ya, cobain. Ya, persentasenya ya. Diperkecil aja. Di bawahnya belum habis.
Dibagi sama yang lain aja coba. Ayo. Cobain. Iya. Nomor 3 ya. B sama dengan N per 12 kali persentase kali M-nya gitu ya. Tadi B-nya berapa? Bunganya. Berapa? 30.000 ya. Dapat dari? Iya, dikurangi 250 ya. N-nya yang dicari ya, berapa lama tuh di sini. N-nya X ini 12 kali persentasenya 18/100 ya. M-nya nabungnya berapa? 250.000. Nah, di sini yang Pogi rasa di pas masukin sininya mah udah pada bisa ya, pas ngitungnya nih kadang-kadang suka bingung ya. Oke, ini yang pertama dicoret yang paling gampang mana? Nolnya ya, ini 0. 12 sama bagi 6 ya, berarti berapa? Ini 2 gitu ya. Oke, di sininya bingung ya, 2.500 dibagi 2 bisa nggak? 1.250 bisa kan ya? 1.250. Benar nggak? Iya benar. Kaliin aja, kali 3. Sok terusin ya. 30.000 sama dengan titik-titik X gitu ya. Ini hasilnya. Sok lanjutin. 3 kali 1.250. Boleh. Nah, makanya bagi yang mungkin ngerasa perkalian, pembagian, teknis-teknis kayak gini yang masih bingung, ikutan math class aja nggak apa-apa beberapa hari gitu ya. Nanti di sana yang digenjot tuh adalah perkalian operasi hitungnya. Tanpa kalkulator. Karena ini basic banget. Mirila 8 bulan, kalau Naswa 10. Beda ya di sini ya. Itu kan aku udah tahu ya. Itu tuh 30.000 dibagi. 30.000 dibagi sama yang ini kan, yang ini yang pindah ruas, yang sebelah, yang dekat angka yang dekat X-nya ya. Dia yang pindah ruas. Pogi juga belum ngitung ini tuh berapa hasilnya ya. Ini berapa? 3 kali 1.250? Talita udah dapat? 3 kali 1250 berapa? 3 kali 1250 tadi berapa? 3.750 ya. Ini enggak koma-komaan kan? Pogi takut nih koma-komaan lagi. Bisa dong, bisa. Bisa. Ini betul, tinggal dibagi aja 30.000 dibagi 3.750. Ini X. Kenapa? Nolnya ya. Nolnya ini coret gitu ya. Nah, di sininya ya. 3.000 dibagi 375. Ini kalau ngitung manual agak repot sih ya. Kalau dicoba-coba ini bisa dapat hasilnya. Kalkulator berapa? Coba. Oh tuh 8, bener tuh.
Angkanya bagus sih, cuman pas bagi di sininya ribet ya. 8. 8 bulan jadinya. Kenapa Giva? Error lagi mic-nya. Enggak, udah ada. Itu Bapak mau nanya, masih Ya. belum ngerti dapat 30.000 dari mana? Oh, tadi dapat 30.000 dari mana? Oke. Ini sama ini. Kan B itu besar bunganya. Besar bunganya. Dalam rupiah ini tuh ya, dalam rupiah. Besar bunga tuh uang tambahan. Tadi ada catatannya uang tambahan. Uang tambahan. Jadi uang tambahnya tuh dari asalnya 250.000 menjadi 280.000 tuh nambah berapa? Caranya adalah tinggal dihitung aja 280.000 dikurangi 250.000 gitu ya. Jadi dapat 30.000. Ini bunganya gitu, uang tambahannya itu si 30.000-nya itu. Dari situ. Oh, oke Pak, makasih. Ya. Udah istirahat ya, 10 2 menit ya, lewat 2 menit. Ya, gitu aja lah ya. Nanti sisanya kalian bisa nyobain sendiri, diulik-ulik sendiri. Nomor 5 tuh ya, itu mirip-mirip. Nanti kalian bisa lagi coba yang soal yang lainnya gitu ya. Gitu aja dari Pogi, sampai ketemu lagi di pertemuan Math yang selanjutnya di hari Rabu insyaallah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.